Oke, halo, perkenalkan kami dari grup 17 dan grup 18 Genika. Kali ini kami akan membahas tentang problem solving dan decision making. Selanjutnya kita akan mulai membahas terkait studi kasus yang ada. Sedikit mengenai gambaran, deskripsikan bahwa seorang pengusaha yang bernama Pak Parto itu mengalami penurunan omset dalam usahanya, yaitu dia memiliki usaha menjual nasi goreng dan beberapa menu makanan lainnya. Karena situasi pandemi seperti ini, maka beliau itu membutuhkan solusi dari kita untuk membantu dan menyelesaikan masalah ini. Oke, silahkan dari grup 17 terlebih dahulu untuk memberikan gambaran mengenai usaha dari Pak Parto. Silahkan. Oke, saya perkenalkan, saya Ibnu dari grup 17 akan memperkenalkan tentang profil perusahaannya Pak Parto. Pak Parto itu adalah seorang pengusaha yang mengelola 15 gerai UMKM yang memiliki SDM hampir 75 karyawan. Dalam kurun waktu 2 tahun, dia sudah memiliki 3 cabang dari 15 karyawan. Dan untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Laila. Nah, baik, selanjutnya di sini Pak Parto memiliki 3 cabang dan 15 karyawan dalam kurun waktu 2 tahun. Dan untuk 7 tahun berlalu, Pak Parto sudah memiliki 14 cabang dan 75 karyawan. Oke, baik, terima kasih 17. Untuk grup 18 silahkan menyampaikan pendapatnya. Oke, jadi di sini Pak Parto dikenal sebagai pengusaha UMKM yang sukses, sehingga ia melebarkan usahanya dengan mendapat 3 lokasi warung dengan lokasi yang strategis. Dan sekarang Pak Parto mempunyai 6 cabang di Kota Bandung. Ia juga mulai mentransformasi beberapa warungnya menjadi mix ala warung dan kafe yang menurutnya akan cocok untuk pasar anak muda yang senang nongkrong di kafe. Oke, baik. Jadi bisa diketahui bahwa dalam usahanya ini sudah mengalami suatu kemajuan, namun karena ada situasi pandemi seperti ini, jadi ada kendala dalam perkembangan usahanya. Dan sebenarnya juga sudah ada pembaruan gitu ya, dalam bentuk warungnya menjadi model ala kafe. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai permasalahan apa sih yang dihadapi oleh Pak Parto itu sendiri. Silahkan dari grup 18 untuk menyampaikan terlebih dahulu. Baik, yang pertama, yang permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku itu adanya pandemi membuat omset menurun pesat dalam kurun waktu yang singkat, yaitu Pak Parto mengalami turun profitnya itu sebesar 30%. Dan juga yang kedua itu dia memiliki 8 kompetitor yang kita ketahui. Kompetitor itu di masa pandemi ini sangat bersaing, sangat ketat. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus berinovasi, kalau tidak seperti Pak Parto ini mengalami kerugian yang cukup gitu sih. Sekian dari saya. Menurut saya dapat dilihat bahwa UMKM Pak Parto bahwa telah terjadi penurunan profit sejak 2020 hingga 2021 dari tahun usahanya drop diakibatkan karena turunnya minat pelanggan untuk membeli makanan saat pandemik serta kehilangan pelanggan setianya lebih dari 25%. Oke, baik. Terima kasih untuk grup 18. Bagaimana dengan pendapat dari grup 17? Silahkan. Kalau dari kelompok 17, ada kurangnya modal untuk mengembangkan produk karena kesulitan membayar gaji karyawan serta lokasi warung. Ada lagi inovasi produk yang kurang berkembang sehingga dikalahkan oleh kompetitor karena adanya COVID-19 menjadikan kesulitan dalam berbisnis. Permasalahan selanjutnya yaitu adalah banyaknya kompetitor di tempat daerah kuliner yang menyebabkan perusahaan kehilangan pelanggan setia lebih dari 25%. Dan yang terakhir adalah selera masyarakat umum yang mulai beralih sejak tahun 2019. Baik, jadi di sini terlihat permasalahan yang dihadapi itu adalah selain dari dampak situasi pandemi, namun juga beliau ini memiliki 8 kompetitor dalam usahanya. Nah, oleh karena itu, mari kita menganalisis sebuah kemungkinan penyebab dalam adanya masalah tersebut. Boleh dimulai dari grup 17 terlebih dahulu.
Kemungkinan penyebabnya yaitu mencari partner bisnis untuk permodalan usaha Parto, lalu mempertahankan kepercayaan cita rasa makanan dan pelayanan kepada konsumen. Kemungkinan penyebab lain yaitu ciri khas atau cita rasa menu masakan rumah makan Pak Parto hanya sesuai dengan keinginan Pak Parto. Dan juga rumah makan Pak Parto hanya fokus kepada menu yang paling banyak diminati. Oke, baik. Terima kasih. Saatnya untuk grup 18, silakan. Kemungkinan penyebabnya yang pertama fokuskan ke online. Karena turunnya profit di saat pandemi, orang lebih suka online melalui ojek online ya. Yang kedua, menutupnya beberapa cabang yang pendapatannya paling rendah dengan menggantikan gerai model pesan antar atau drive-thru. Yang ketiga, kurangnya antisipasi perencanaan bisnis dan manajemen bisnis yang baik. Yang terakhir, pemilihan desain dan letak warung yang kurang mengikuti zaman. Oke, baik. Terima kasih. Dari sekian kemungkinan penyebab itu dapat dikatakan dari desain warung atau kafenya yang kurang menarik, terus juga menu makanan yang itu-itu saja yang lebih cenderung berdasarkan kesukaannya Pak Parto, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang kita akan memikirkan atau menawarkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Parto. Baik, kalau misalkan dari saya, itu salah satunya adalah dengan mengurangi cabang atau menutup cabang atau warung yang ada sekarang ini. Nah, sehingga dapat melakukan pengurangan karyawan dalam bekerja. Itu akan menutup pengeluaran Pak Parto yang berlebihan. Apalagi sudah diketahui tadi, pemasukannya itu semakin menurun dengan terlihatnya kehilangan pelanggan setia yang biasanya membeli menu dagangan Pak Parto. Nah, dengan itu Pak Parto bisa mengalihkan usahanya itu dengan penggunaan food truck gitu, daripada menyewa kios atau sebagai macamnya. Boleh dilanjutkan dari grup 18 dulu? Terus bisa juga sih dengan cara melakukan pengembangan inovasi jenis makanannya itu. Jadi misalnya dikembangin dari segi rasa ataupun dari penampilan jika dibutuhkan, agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya yang sejenis. Solusi penyelesaian selanjutnya yaitu meningkatkan strategi penjualan dengan cara memberikan potongan harga bagi pembeli yang membagikan testimoninya di media sosial, seperti yang marak saat ini, yaitu seperti pembuatan video review yang dilakukan di TikTok atau Instagram. Selanjutnya. Baik. Terima kasih. Bagaimana dengan grup 17 untuk solusi permasalahannya? Di sini kami mengambil dua keputusan untuk penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu keputusan rutin, yaitu bermitra dengan perusahaan jasa online seperti GoFood, GrabFood, untuk mempermudah pemasaran di masa pandemi, karena pada masa sekarang hampir semua kegiatan dilakukan secara online. Yang kedua itu keputusan adaptif, karena kekurangan SDM yang berkualitas, karena tadi kan selama pandemi dia penghasilannya menurun, terus karyawan juga pada berhenti. Jadi sebaiknya yaitu merekrut pegawai baru atau bisa mengurangi karyawan yang kurang efektif dan melakukan training kepada karyawan agar lebih mengetahui pemahaman tentang produk yang digunakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa disimpulkan dari diskusi ini untuk permasalahan Pak Parto itu adalah lebih inovatif lagi terhadap menu makanan, lalu update dengan perkembangan zaman, lebih memodifikasi bangunan atau kiosnya untuk menarik pelanggan, bisa juga untuk mengalihkannya tadi ke fungsi food truck, jadi tidak terlalu banyak kios yang disewakan, sehingga bisa menekan juga pengeluaran dari usaha itu sendiri. Dan juga karena adanya penggunaan food truck tadi, Pak Parto bisa mengurangi jumlah karyawan yang tadi salah satu solusinya adalah untuk mengurangi karyawan yang tidak efektif dalam bekerja. Seperti itu. Jadi itulah kesimpulan dari kami, grup 17 dan 18. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.